Garuda mulai terbang tinggi. Kvaratskhelia catat laga ke-50 bersama timnas. Resmi Lennart Karl absen di Piala Dunia. Greenwood sepakat gabung Fenerbahce. Opa Perez bermimpi dapatkan Olise. Enrique Riquelme janji datangkan Klopp. Lamine Yamal raih Player of the Year La Liga. Ya, langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Indonesia versus Oman, solid, skuad Garuda menang 3-0. Bermain di Gelora Bung Karno, timnas Indonesia tampil apik dan solid untuk mengalahkan Oman 3 gol tanpa balas. 3 gol dicetak oleh Justin Hubner di menit ke-13, oleh Romani di menit ke-27, dan Ragnar Oratmangun di menit ke-56. Hasil ini membuat ranking timnas melesat ke posisi 118 atau naik 4 peringkat dari posisi sebelumnya. Thailand versus Kuwait berakhir tanpa pemenang. Laga antara Thailand dan Kuwait berakhir imbang dramatis 2-2. Meskipun unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi Seksan di menit ke-42 dan Krit Sadakaman di penghujung babak pertama. Thailand tidak mampu mempertahankan keunggulan mereka karena kelemahan pertahanan di babak kedua yang membuat Kuwait mampu menyamakan skor. Hasil imbang ini membuat banyak penggemar sepak bola Thailand kecewa. Georgia bungkam Bahrain. Georgia mampu tampil apik dan mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0. 2 gol Georgia dicetak oleh Luka Lokosvili di menit ke-52 dan Visa Kvaratskhelia di menit ke-77. Hasil yang cukup apik buat Georgia. Farah catat laga ke-50 bersama timnas. Visa Kvaratskhelia resmi mencatatkan penampilan ke-50 bersama timnas Georgia. Sebuah pencapaian luar biasa bagi pemain yang telah menjadi ikon dan harapan terbesar sepak bola Georgia dalam beberapa tahun terakhir. Di usia yang masih produktif, Kvaratskhelia terus menunjukkan kualitasnya di level klub maupun internasional. Dan kini 50 caps menjadi bukti dedikasi serta kontribusinya untuk negaranya. Resmi Lennart Karl absen di Piala Dunia. Kabar buruk untuk Jerman dan Bayern Munich. Lennart Karl dipastikan absen dari Piala Dunia karena cedera. Sebagai penggantinya, Hasan Ouedraogo dikabarkan akan mendapatkan panggilan ke skuad asuhan Julian Nagelsmann. Semoga proses pemulihan berjalan lancar dan Lennart segera kembali ke lapangan. Greenwood sepakat gabung Fenerbahce. Hakan Safi mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Mason Greenwood. Calon presiden Fenerbahce itu menyebut kontrak 4 tahun itu telah disetujui dari pihak pemain dan klub siap bernegosiasi dengan Marseille. Namun transfer ini masih bergantung pada hasil pemilihan presiden klub. Sementara itu AS Roma juga terus memantau situasi sang pemain. Opa Perez bermimpi dapatkan Olise. Florentino Perez dikabarkan sangat mengagumi Michael Olise dan melihatnya sebagai calon superstar masa depan. Namun Bayern Munich menegaskan bahwa sang pemain tidak akan dijual, bahkan dengan tawaran 200 juta euro sekalipun. Apakah Real Madrid akan tetap mencoba mewujudkan transfer besar ini?
Enrique Riquelme janji datangkan Klopp ke Bernabeu. Enrique Riquelme secara terbuka menyatakan bahwa Jurgen Klopp akan menjadi pilihan utama sebagai pelatih baru jika dirinya memenangkan pemilihan presiden klub. Bahkan ia menegaskan bahwa direktur klub Raul akan langsung menghubungi Klopp untuk memulai negosiasi. Riquelme juga menegaskan bahwa pilihannya adalah Klopp, bukan Jose Mourinho. Dengan gaya permainan menyerang dan rekam jejak sukses bersama Liverpool, Klopp dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memimpin era baru Los Blancos. Lamine Yamal, Player of the Year La Liga. Bintang muda Barcelona itu resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga 2025-2026 setelah menjalani musim yang luar biasa. Dalam 28 pertandingan, Yamal sukses mencetak 16 gol dan 12 assist, dengan total kontribusi 28 gol untuk timnya. Di usia yang masih sangat muda, ia sudah menjadi pemain kunci Barcelona dan terus memecahkan berbagai rekor. Tak heran jika banyak yang menyebutnya sebagai talenta generasi langka yang hanya muncul sekali dalam beberapa dekade. Tonali jadi target utama baru Manchester City. Manchester City dikabarkan mulai melirik Sandro Tonali sebagai target serius di bursa transfer musim panas. Gelandang Newcastle itu masuk radar City sebagai alternatif jika mereka gagal mendapatkan Elliot Ederson. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya di Premier League, Tonali dinilai cocok untuk memperkuat lini tengah pasukan Enzo Maresca musim depan. Akankah Tonali meninggalkan Newcastle dan bergabung ke Etihad Stadium? Robertson resmi berseragam Tottenham. Andy Robertson resmi bergabung dengan Tottenham Hotspur setelah meninggalkan Liverpool sebagai pemain bebas transfer. Bek kiri asal Skotlandia itu membawa segudang pengalaman dan mental juara yang bisa menjadi tambahan berharga bagi skuad Spurs musim depan. Kini para pendukung Tottenham berharap Robertson mampu memperkuat lini pertahanan dan membantu klub bersaing di papan atas. Menurut kalian, apakah Robertson masih bisa menjadi pembeda untuk Spurs musim depan? Besiktas tunjuk Vincenzo Italiano hingga 2028. Besiktas resmi menunjuk Vincenzo Italiano sebagai pelatih kepala baru mereka. Mantan pelatih Bolonya itu menyepakati kontrak hingga Juni 2028 dengan gaji mencapai 6 juta euro per musim. Italiano juga dikabarkan sudah menyusun staf kepelatihannya dan dijadwalkan tiba di Istanbul untuk menandatangani kontrak resminya setelah sukses membawa Bolonya tampil impresif dalam beberapa musim terakhir. Kini Italiano siap menghadapi tantangan baru bersama salah satu klub terbesar di Turki. Si Nyonya tua ikut berburu Goretzka. Juventus dikabarkan ikut meramaikan perburuan Leon Goretzka. Raksasa Serie A itu sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan gelandang Bayern Munich tersebut, terutama jika tersedia dengan status bebas transfer. Pengalaman, kualitas, dan kepemimpinan Goretzka dinilai bisa menjadi tambahan penting bagi lini tengah Bianconeri. Jika transfer ini terwujud, Juventus berpotensi mendapatkan salah satu gelandang terbaik Jerman tanpa harus mengeluarkan biaya transfer besar. Amorim dinilai beri dampak besar bagi Manchester United. CEO Manchester United Omar Berrada baru-baru ini memberikan apresiasinya kepada sosok Ruben Amorim. Ia menilai pelatih asal Portugal itu memberikan dampak yang besar bagi Setan Merah meski ia pada akhirnya harus dipecat. Meski mengapresiasi kinerja Amorim, Berrada mengaku tidak menyesal memutuskan untuk memecat pelatih asal Portugal tersebut di awal tahun kemarin.
Ia menilai manajemen MU dan sang pelatih sudah tidak satu visi lagi, sehingga berpisah merupakan jalan terbaik untuk kedua pihak. Newcastle ogah jual Lewis Hall ke MU. Sebuah kabar baru tersiar mengenai rumor transfer Lewis Hall ke Manchester United. Newcastle bakal sangat enggan berpisah dengan Hall di musim panas ini. Bek berusia 21 tahun itu sudah menjadi sosok yang tidak tergantikan di sisi kiri pertahanan The Magpies. Ia mampu tampil dengan apik baik saat bertahan maupun saat maju membantu serangan. Jadi Newcastle memutuskan akan mati-matian mempertahankan sang bek dari kejaran MU. Granit Xhaka tegaskan kesetiaan di Sunderland. Granit Xhaka menikmati musim yang luar biasa bersama Sunderland dan tampaknya tidak tertarik mengakhiri petualangannya dalam waktu dekat. Setelah menjadi salah satu sosok penting di balik keberhasilan klub mengamankan tiket kompetisi Eropa, gelandang Swiss itu menegaskan fokusnya kini hanya tertuju pada Piala Dunia dan masa depannya di Stadium of Light. Xhaka menjelaskan bahwa kepindahannya ke Sunderland telah dipikirkan matang-matang. Diminati Atletico Madrid, bintang Liverpool ingin hengkang. Bintang Liverpool, Cody Gakpo dikabarkan telah mengajukan permintaan untuk meninggalkan klub setelah Arne Slot dipecat. Atletico Madrid menjadi salah satu klub yang berminat merekrut sang pemain. Banyak uang yang harus dibayarkan untuk Gakpo yang saat ini dihargai 60 juta euro, tetapi bukan tidak mungkin untuk mencapai kesepakatan. The Reds sendiri terbuka untuk menjualnya musim panas ini, andai ada yang menawar tidak kurang dari 60 juta euro. Klub destinasi impian Rafael Leao jika cabut dari AC Milan. Jika memutuskan cabut dari AC Milan, Rafael Leao disebut-sebut memiliki dua klub destinasi favorit. Sejauh ini Rafael Leao memang belum mengkonfirmasi apakah dia pasti akan meninggalkan Milan, akan tetapi dirinya telah berniat untuk bermain di tempat lain suatu saat di masa mendatang. Ex-winger Lille itu berharap pindah ke Liga Inggris. Dua tim di Inggris, yakni Arsenal dan Manchester United, disebut-sebut menjadi prioritas bagi Leao. Cifu ungkap kekhawatirannya dipecat. Dalam dunia sepak bola yang penuh dengan ketidakpastian, Christian Cifu mengungkapkan rasa khawatirnya tentang kemungkinan dipecat dari posisinya saat ini. Ia menyadari bahwa pendukung dan manajemen klub memiliki ekspektasi tinggi dan setiap hasil buruk bisa berarti akhir dari jabatannya. Meskipun demikian, Cifu tetap bersemangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi skuad muda Inter Milan. Vinicius dan Casemiro jadi fondasi Brazil di Piala Dunia. Carlo Ancelotti mulai mengerucutkan gambaran tim utama Brazil untuk Piala Dunia 2026. Dua nama langsung mengunci tempat penting, Vinicius Junior di lini depan dan Casemiro sebagai pengatur keseimbangan di tengah. Casemiro sendiri terlihat masih sangat penting dalam struktur tim, apalagi dari sisi pengalaman dan kontrol permainan. Di titik ini, Brazil memang sedang masuk fase akhir perakitan tim. Harapannya sederhana, menemukan bentuk paling siap sebelum turnamen benar-benar dimulai. Lyon terbuka jika Endrick mau merapat lagi. Endrick baru saja menyelesaikan peminjaman di Lyon dalam 6 bulan terakhir. Namun, Direktur Teknik klub Matheus Luiz-Jean mengklaim jika timnya masih membuka peluang untuk mengamankan pemain Brazil itu untuk kali kedua. Dalam prosesnya, ia menjadi andalan Paulo Fonseca di lini depan. Dalam kiprahnya di Prancis, ia mampu menyumbangkan 8 gol dan 8 assist
dari 21 laga yang dimainkan. Catatan tersebut membuat Carlo Ancelotti memanggilnya dalam susunan timnas Brazil untuk berlaga di Amerika Tengah. Gary Lineker dukung Harry Kane pecahkan rekornya. Legenda timnas Inggris, Gary Lineker mendukung Harry Kane untuk memecahkan rekor golnya di Piala Dunia 2026 mendatang. Saat ini Kane hanya terpaut 2 gol dari rekor Lineker yang masih tercatat sebagai top skor Inggris di Piala Dunia. Lineker berhasil mencetak total 10 gol, sementara itu Harry Kane telah mencetak 8 gol di Piala Dunia. Itu artinya Kane hanya butuh 3 gol lagi di Piala Dunia 2026 untuk membuatnya berstatus top skor sepanjang masa timnas Inggris di kejuaraan tersebut. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!